Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah ini. Langsung saja, saya Febiliani selaku moderator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bertemakan pengelolaan keuangan usaha. Dan kami mengambil judul pembahasan yang kami diskusikan yakni manajemen keuangan. Perlu kita ketahui, manajemen keuangan yakni suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka menjadi kacau dan tentunya menghentikan jalannya suatu perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke pemateri pertama, yakni tujuan adanya manajemen keuangan yang akan dibacakan oleh saudara kami, Raden Ferry Irawan. Kepadanya, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi. Untuk tujuan adanya manajemen keuangan, yang pertama itu menjaga arus kas, yang kedua itu memaksimalkan keuangan perusahaan, ketiga mempersiapkan struktur modal, keempat meningkatkan keuntungan, kelima meningkatkan efisiensi, keenam mengoptimalkan kekayaan perusahaan, ketujuh mengurangi resiko operasional, kedelapan memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, yang kesembilan mengurangi biaya modal. Baiklah, itu sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara kami, Muhammad Ferry Irawan. Baiklah, selanjutnya materi kedua, yakni fungsi manajemen yang akan dibacakan oleh saudara kami, Muhammad Rizky Romdoni. Kepadanya kami persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan dari fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada yang namanya planning. Nah, apa itu planning? Planning merupakan yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan itulah sangat penting. Nah, jadi planning ini adalah sebuah perencanaan keuangan yang meliputi bagaimana kita cara mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan bagaimana kita merencanakan pendapatan kita dan merencanakan arus kas. Nah, yang kedua itu ada budgeting. Itu budgeting. Jadi budgeting itu bagaimana kita mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Nah, jadi budgeting ini bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan dana yang ada untuk keperluan perusahaan. Nah, yang ketiga ada yang namanya controlling. Jadi controlling ini merupakan pengontrolan atau mengevaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Jadi ibaratnya tuh kita misalnya tahun kemarin ada perusahaan tersebut mengalami kerugian. Jadi di tahun ini kita mengevaluasi bagaimana agar tidak terjadi kerugian tersebut. Yang keempat ada yang namanya auditing. Auditing adalah pemeriksaan keuangan. Nah, jadi di bagian auditing ini kita harus memeriksa apakah uang yang ada, dana yang ada di data dan di realnya itu benar-benar sama atau tidak. Nah, itu yang namanya auditing. Yang terakhir ada yang namanya reporting atau melaporkan keuangan. Nah, tahap reporting ini merupakan pelaporan, yaitu yang diketahui oleh semua karyawan perusahaan, karyawan perusahaan secara transparan dan terbuka. Nah, jadi berapa dana yang ada di perusahaan tersebut dilaporkan kepada seluruh karyawan yang ada. Jadi bersifat transparan dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara kami Muhammad Rizky Romdoni.
Selanjutnya, materi ketiga, yakni prinsip manajemen keuangan yang akan dibacakan oleh saudari kami, Novika Ramanita. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, konsistensi, yaitu sistem perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana tidak stabil. Yang ketiga, kelangsungan hidup, yaitu manajer keuangan harus merencanakan keuangan agar perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, transparan, yaitu perusahaan itu harus transparan dan terbuka terhadap keuangan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitas dengan orang yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi, yaitu akuntansi yang berlaku haruslah sama karena semua akuntansi di seluruh dunia dapat dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Yang keenam, integritas, yaitu laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Yang terakhir, pengelolaan, yaitu perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Sekian, saya persilakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari kami Novika Rahmanita. Selanjutnya materi keempat, yakni tips pengelolaan manajemen keuangan yang akan dibacakan oleh saudari kami Mimin Kusminar. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips pengelola manajemen. Banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisahkan. Hal tersebut berguna untuk mengatur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Yang ketiga yaitu buat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui Yang keempat yaitu buat catatan proyeksi arus kas. Dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana, serta kapan waktunya menerima dana. Yang kelima yaitu hindari uang menginap di karyawan. Maksudnya yaitu jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan yang mengatur keuangan. Yang keenam yaitu lakukan cek stok barang. Mengecek stok secara berkala akan minimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Pisahkan kasir dan akunting. Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan keuangan sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap larinya. Hal ini untuk menghindari potensi dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari kami Mimin Kusminar.
bisa kita tarik kesimpulan, perlu kita garis besarkan, yakni terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan, transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam perusahaan sangat rentan dengan manipulasi. Ingat, mengatur keuangan perusahaan tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Maka, lakukan tips-tips yang dibahas di atas dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.